Jamaah Jumat yang berbahagia, setelah Allah berbicara tentang tanda-tanda orang beriman dan tanda-tanda orang kafir, tepatnya yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan yang menjadikan kalian semuanya dan orang-orang yang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dialah Allah Zat yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai air, dan Dia pula yang menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu kemudian berbuah berbagai macam buah-buah sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Jamaah Jumat yang berbahagia, surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini merupakan perintah yang pertama di dalam surah Al-Baqarah. Perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya manusia itu bertakwa. Dengan takwa itu maka manusia berada di dalam zona aman. Dia tidak lagi dapat digoda oleh iblis, karena orang bertakwa itu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang bertakwa. Pelajaran yang besar dalam ayat ini adalah agar supaya kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, menyembah kepada Allah dengan iman, dan semua apa yang kita lakukan dengan iman, mau menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya dengan iman, mau menjadi orang yang ikhlas dengan iman, mau menjadi orang yang sabar, yang tabah dengan iman, semuanya dengan iman. Apakah itu masalah diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, masalah rumah tangga, masalah bangsa, masalah negara, semuanya dengan iman. Dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mereka itu hubungannya dengan Allah, itulah iman. Para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, agar bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang baik, maka dia harus mengedepankan imannya supaya dia tunduk patuh kepada Allah, supaya dia bersandar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jamaah Jumat yang berbahagia. Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, tidak akan mencuri seorang pencuri kecuali iman sudah tidak ada lagi di dalam dadanya. Tidak akan berzina seorang penzina kecuali iman sudah tidak ada lagi di dalam dadanya. Singkat hadis Rasulullah, tetapi mencabut seluruh keburukan dan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Tentu maksudnya juga adalah tidak akan korupsi seorang koruptor kecuali iman sudah tidak ada lagi di dalam dadanya. Tidak akan berdusta seorang pendusta kecuali iman sudah tidak ada lagi di dalam dadanya. Demikianlah seterusnya jamaah Jumat yang berbahagia.
dia tidak akan melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kecuali iman itu sudah tidak ada lagi di dalam dadanya. Yang ada iman, dia akan tangguh menghadapi hidup ini. Dia akan kuat menghadapi hidup ini. Dia akan tegar menghadapi hidup ini karena ada iman di dadanya. Dia tabah, dia sabar, dia bersyukur, tidak mengeluh dalam hidupnya atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau iman itu tidak ada di dalam dadanya, dia akan lemah, dia akan malas, dia akan mengeluh, dia tidak bersyukur, dia tidak sabar karena iman tidak ada di dalam dadanya. Mari kita terus-menerus berada di dalam ketaatan, kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang kita miliki, kita bangun di waktu malam, salat malam bermunajat kepada Allah. Barangkali pada saat itu berakhir sudah kehidupan kita. Alangkah beruntung dan berbahagianya kita. Kita dapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Di sebuah hari tempat kita yang begitu jauh, kemudian kita pergi untuk sholat berjamaah di masjid. Siapa tahu kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir buat kita dalam hidup ini, maka kita dapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik karena kita lagi sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita baca Quran, kemudian kita berzikir. Siapa tahu malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Alangkah beruntung dan berbahagianya kita karena kita lagi beribadah, lagi sholat, lagi berzikir, lagi baca Quran, lagi istighfar, lagi bertasbih, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga iman yang ada pada diri kita terus menggerakkan kita untuk beribadah, untuk mentaati perintah Allah, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.